Untuk mendapatkan teks pada video ini, silakan klik titik 3 di pojok layar atas. Kemudian klik subtitle, dan pilih bahasa pilihanmu. Terima kasih. Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masih seputar Lovebird Konslet, dan tema kita kali ini, seberapa besar peran Glodok dalam proses mencetak Lovebird Konslet. Baiklah, tidak perlu intro dan berlama-lama, kita mulai saja. Glodok. Glodok adalah tempat bertelur Lovebird, dan juga burung sejenisnya. Glodok juga bisa berfungsi bagi Lovebird untuk rumah serta tempat bersarang di kesehariannya. Glodok sangat berperan besar dalam proses mencetak Lovebird Konslet. Presentasi peran Glodok dalam proses mencetak Lovebird Konslet, yakni sekitar 40%. Ini dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan, serta pengalaman dari para Lovebird Mania yang berhasil mencetak Lovebird Konslet, mengungkapkan bahwa Lovebird tidak akan konslet jika tidak ada peran Glodok dalam proses mencetak Lovebird Konslet. Dan jika kita amati lebih jauh, pernyataan ini memang benar adanya. Karena jika kita lihat di gantangan, tidak sedikit juga para Lovebird Mania, ketika akan menggantang Lovebird kesayangannya, lebih banyak yang membawa Glodok beserta kandang kotak hariannya ke gantangan. Mungkin kalian bertanya-tanya, bahkan beranggapan akan ribet. Namun faktanya, banyak dari pemain Lovebird mengungkapkan bahwa Lovebird memang harus tidak boleh lepas dari glodoknya, kecuali di saat pentas atau Lovebird naik gantangan. Dan dari kesimpulan para Lovebird Mania yang pernah saya temui, ternyata fungsi glodok sangat berperan dalam mempertahankan birahi Lovebird serta stamina Lovebird itu sendiri. Jadi bisa kita artikan, ternyata Lovebird Konslet, tingkat birahinya harus selalu terjaga. Begitu juga untuk staminanya. Karena jika Lovebird di kesehariannya diberikan Glodok, Lovebird akan terasa lebih nyaman dalam beristirahat. Jika Lovebird tanpa Glodok, maka birahi Lovebird akan mengalami penurunan. Dan jika birahi Lovebird menurun, kita akan dipusingkan terhadap tingkah Lovebird di gantangan. Ini dikarenakan tingkat emosi Lovebird akan meningkat. Dan jika tingkat emosi meningkat, Lovebird ketika digantangkan akan cenderung lebih sulit untuk ngekek. Ini dikarenakan Lovebird hanya akan memanggil-manggil Lovebird lain. Dan sesekali ngekek, pasti nakal, entah itu ngering, bahkan muter-muter. Lalu apa jadinya jika proses mencetak Lovebird Konslet tanpa pemberian Glodok? Jawabannya adalah, jika proses dalam mencetak Lovebird Konslet tanpa Glodok, meskipun Lovebird sudah menemukan pasangan yang pas, tapi untuk menuju arah konslet, presentasinya terhitung lebih sedikit. Ini dikarenakan Lovebird yang kita olah, tingkat birahinya tidak sempurna, atau naik turun. Lovebird hanya akan menjadi Lovebird gacor. Lalu, seperti apa cara penggunaan Glodok dalam proses mencetak Lovebird Konslet? Baiklah, pemberian Glodok. Alangkah baiknya jika kita berikan setelah Lovebird melewati proses tahap penggacoran, dan cara penggunaan Glodok juga harus sesuai. Dalam hal ini, perawatan harian. Pertahankan perawatan harian Lovebird Anda. Seperti di saat proses penggacoran, tidak diperkenankan untuk menaikkan birahi Lovebird. Karena, dalam kondisi apapun, jika Lovebird berada di dalam Glodok, maka birahinya akan naik dengan sendirinya. Jadi, yang terpenting adalah perawatan Lovebird Anda. Ketika Lovebird gacorlah yang harus dipertahankan. Lalu, apa keuntungan Glodok dalam proses ini? Jawabannya adalah, jika Lovebird sudah dalam tahap gacor, terus kita berikan Glodok untuk hariannya, maka besar kemungkinan Lovebird akan cenderung birahi ke arah bunyi. Namun dengan catatan, harus melalui tahap penggacoran, serta perawatan yang konsisten, tidak berubah-ubah. Lalu, seperti apa penggunaannya? Baiklah, cara penggunaan Glodok yang benar adalah, jika Lovebird yang kita olah adalah
lovebird betina. Alangkah baiknya, lovebird betina tersebut tinggal di glodok tanpa pasangan, atau masih single fighter. Dan jika lovebird betina Anda sudah gacor dan disertai dobelan, alangkah baiknya, lovebird betina tersebut kita berikan pasangan yang tidak serasi. Contohnya, lovebird paut yang baru belajar makan sendiri. Atau bisa juga dengan pasangan lovebird gestang yang tidak ngawin. Ini bertujuan agar birahi lovebird selalu terjaga. Karena jika kita berikan pasangan yang pas, besar kemungkinan lovebird betina kita akan dikawin. Jika itu terjadi, maka proses mencetak lovebird konslet kita pastikan gagal. Dan cara penggunaan gelodok pada lovebird konslet jantan. Lovebird jantan, jika sudah kawin dengan pasangannya, kemudian lovebird betina tersebut bertelur, ini bisa kita pastikan, lovebird jantan tersebut akan menjadi lebih gacor. Namun alangkah baiknya, kita tidak diperkenankan memberikan sangkar. Dalam hal ini, biarkan saja lovebird di dalam gelodok tanpa sangkar. Karena jika di dalam gelodok terdapat sangkar, maka lovebird betina akan mengerami telurnya. Dan jika ini terjadi, maka sudah dipastikan, lovebird jantan yang kita olah menjadi lovebird konslet dinyatakan gagal. Tidak sedikit kasus seperti ini terjadi. Lalu bagaimana caranya agar lovebird jantan yang kita olah tidak mengalami kegagalan? Baiklah, dalam tahap pemberian gelodok, untuk proses mencetak lovebird konslet, alangkah baiknya disertai dengan perawatan yang intens dan konsisten. Baik itu pemandian atau penjemuran, tetap harus kita lakukan. Jika tidak, sudah dipastikan, lovebird betina akan mengerami telurnya hingga menetas. Jika ini terjadi, maka proses mencetak lovebird konslet kita nyatakan gagal. Sudah jelas. Jadi kesimpulannya adalah, gelodok sangat berfungsi dalam mempertahankan birahi lovebird. Dan stamina lovebird akan selalu terjaga. Baiklah. Jadi cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan salam satu hobi.